listeners, podcast Omong Talks. Ngomong tok. Welcome to Omong Talks. Nih, selamat malam kakak. Malam Kak. Selamat malam. Ini kakak nggak ada suaranya yang cowok. Selamat malam Kak. Nah, kesalahan teknis ya. Boleh diperkenalkan dulu dong. Siapa ini? Oke, boleh banget nih. Halo teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada nih. Selamat malam. Halo, salam kenal semuanya. Saya Muhammad Faiz Somudin, biasa disapa Faiz or Mas Fa nih dari Sebaya PKBI Jawa Timur. Mas Fa ya. Betul sekali Mas Fa. Bentar. Kenapa kok nggak langsung Faiz gitu? Kenapa Mas Fa gitu ya? Kalau branding saya tuh Mas Fa gitu. Jadi teman-teman lebih enak atau lebih seneng manggilnya tuh Mas Fa gitu. Sebab dari kecil udah dipanggil kayak gitu, gitu Kak. Oke. Next, ini ada siapa nih? Oke, selamat malam teman-teman Pro 2 semuanya. Kenalin, nama aku Iza Tunisa Aulia, bisa dipanggil Iza. Nah, kalau Kak Faiz panggilannya Mas Fa, kalau aku Ijah, bisa dipanggil Ijah. Ijah. Ya, Ijah. Iya, Oke. betul. Kenapa nggak Za? Mbak Za gitu kan ya. Teman-temanku semuanya manggilnya Ijah gitu Kak. Kenapa Ijah identik dengan Jawa kan? Iya kayaknya, itu tuh ada film itu loh, Mak Ijah mau ke Mekah itu loh Kak, tahu nggak sih? Astagfirullahaladzim. Nah, mereka terinspirasi dari situ. Oh gitu ya, ternyata ya Mak Ijah ya, aku manggil Mak Ijah deh. Untuk di malam hari ini ya kita ngobrolin soal, karena tadi aku sempat di briefing juga, kita memperingati International Youth Day 2025. Kalau menurut kalian sendiri nih, untuk International Youth Day ini itu kayak gimana sih? Boleh dijelasin dikit lah. Dari siapa dulu? Mak Ijah deh. Oh, dari aku. Oke. Oke, International Youth Day. Teman-teman Pro 2, malam hari ini kita kan lagi memperingati International Youth Day nih. Nah, ada yang tahu nggak nih temanya apa? Jadi aku jelasin, temanya adalah Local Youth Action for the SDGs and Beyond. Artinya aksi pemuda lokal untuk SDGs dan selanjutnya. Nah, kita kan anak-anak muda nih, generasi emas bangsa ya Kak ya pastinya. Nah, diharapkan tuh kita bisa aksi atau menginfluence orang-orang di sekitar kita untuk hal-hal yang positif ya pastinya. Gitu. Oke. Contoh hal-hal positifnya itu yang kayak gimana? Kayak kita nih ikut Oke. relawan Sebaya Oke. PKBI Jawa Branding Timur. ya ternyata ya. Betul banget pastinya dong. Pasti dong. Branding banget, pinter ya kamu Iya, ya Mak iya, Ijah iya. ya. Aku jadi apa ya, kayak manggilnya Mak Ijah ya. Ini kenapa ya? Aduh. Biar lebih Malu. akrab. Biar lebih akrab ya. Betul. Oke, dari segi Mas Faiz nih gimana? Iya, pastinya penting banget ya untuk memperingati peringatan Pemuda Internasional tahun 2025. Sebab apalagi di Indonesia ya, Indonesia itu sekarang tuh lagi masa-masanya bonus demografi tuh. Usia produktif itu lebih banyak dari usia-usia yang udah lansia gitu. Jadi sangat disayangkan kalau pemuda-pemuda kita tuh cuman rebahan, cuman scroll TikTok doang. Jadi penting banget terkait tema yang diusung tahun Oke. ini tuh untuk bisa menciptakan dampak yang nyata untuk lingkungan pastinya. Aku agak itu ya, tersindir ya. Kita sama sudah ya. Sama. Tapi menurut kalian itu anak muda yang sekarang itu kayak gimana sih dalam segi kerjanya atau mungkin kuliahnya, sekolah dan lain-lain gitu? Kayak gimana nih? Dari Mas Faiz dulu. Oke, kalau dari aku sendiri karena aku lagi masih kuliah ya di Unesa saat ini. Jadi memang kalau dari teman-temanku banyak sekali mereka yang memang terpapar akan konten-konten di media sosial. Jadi bagaimana sih caranya kita supaya kita bisa memberikan jangka atau memberikan jarak kepada media sosial. Memang penting saat ini tuh. Apalagi terkait dengan personal branding dan yang sebagainya. Tapi bagaimana cara kita juga bisa mengolah antara jarak kita dengan media sosial atau teknologi tersebut. Sebab juga banyak dari teman-teman saya sendiri yang tidak bisa mengontrol akan pengkonsumsi media sosial. Hingga akhirnya banyak sekali waktu-waktu yang tugas yang harusnya dikumpulkan itu mereka akhirnya mengundur-undur hingga deadline, dan akhirnya mereka tidak mengumpulkan. Akhirnya berdampak pada nilai mereka kayak gitu. Gitu ya. Itu apa ya, kayak musimnya anak-anak sekolahan atau kuliahan gitu nggak sih? Betul banget. Mundur-mundur gitu Iya, ya. betul. Benar. Sukanya deadline banget ya. Iya, makanya. Sama sih, aku Kayak merasa apa sih? tersindir. Apa ya, kayak istilahnya itu yang kebut semalam gitu loh. Betul, SKS, sistem kebut SKS, semalam ya yes. kan sih. Kalian SKS nggak? Aku Kadang, sih iya, kadang. kadang. Tapi seringnya sih iya ya. Astaga. Kalau menurut Mbak Iza,
Oke. Mbak Iza katanya tadi. Iya, Mak Ija ya. Mbak Iza Mbak ya, Iza. oke. Sebenarnya aku setuju banget sih sama Kak Faiz. Anak muda sekarang tuh suka terpapar sosmed. Nah, apalagi tuh ada istilah FOMO tuh Kak. Nah, sering banget tuh anak muda sekarang tuh FOMO ikut-ikutan. Tapi tuh mereka tuh nggak merefleksikan apa ya potensi atau minat yang sebenarnya tuh perlu diasah gitu loh. Jadi cuma ikut-ikutan tanpa merefleksikan itu. Jadi nggak ada impactnya gitu bagi diri dia sendiri dan juga orang lain. Kadang kayak gitu itu apa ya kayak bikin semangat mereka itu rendah gitu nggak sih? Betul. Untuk Bisa, kedepannya bisa, gitu bisa, kan iya. ya. Benar-benar. Oke. Nah untuk itu ya yang tadi ya, yang sebut semalam itu SKS gitu ya. Apakah itu di anak muda sekarang itu punya menurut kalian ya punya apa ya kayak arah untuk masa depan atau mungkin kayak gimana ke depannya kayak gitu ada nggak sih? Pastinya ada, Ada beberapa ya? ada yang memang mereka punya mindset yang growth atau mindset bangun. Jadi mereka menggunakan istilah kayak FOMO dan sebagainya itu untuk hal baik. Tapi pada kenyataannya saja ya, pada kenyataan dari teman-teman sekitar kita tuh FOMO-nya tuh hal-hal yang jelek atau yang buruk Iya, gitu benar. nggak sih? Contoh. Contohnya dikit aja sih mungkin. Kalau di TikTok ya banyak sekali teman-teman yang ada tren dikit langsung ikut, Oke. padahal nggak tahu esensi dari tren tersebut. Kayak gitu. velocity gitu. Betul. Bener banget. Tapi kalau velocity itu sebenarnya ada bagusnya juga sih. Apa? Kalau dalam personal branding atau dalam branding suatu program tuh bisa sebenarnya. Sebab memang saat ini kan masih masif ya kayak tren-tren gitu. Namun bagaimana cara mengemas tren velocity itu dalam hal kebaikan gitu. Contohnya Nggak kayak gimana? Contohnya bisa aja seperti sponsor ya, sponsor Oke. kegiatan apapun tapi disambi dengan adanya gerakan atau velocity yang memang itu memberikan positif, vibe positif. Tidak hanya sekedar hanya joget saja kayak gitu. Tapi kalau pada kenyataannya memang kebanyakan hanya esensi joget saja kayak gitu sih. Kadang ada dampak positifnya juga nggak sih Betul. itu ya velocity juga ya. Iya. Astaga. Terus juga ini aku ada yang pengen nanya nih. Maksudnya dari bonus demografi itu kayak gimana sih? Aku bingung banget. Bonus demografi, jadi itu di mana ada ketimpangan gitu loh Kak. Ada usia produktif itu lebih banyak. Usianya tuh sekitar 16 tahun sampai 15 ya. 15 sampai 64 tahun. Nah, dibanding usia anak-anak yang masih kecil sama lansia. Jadi kan ada kalanya kita tuh harus memaksimalkan gitu kan adanya usia produktif ini supaya Indonesia tuh semakin maju juga dari segi pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Tapi umur yang produktif itu umur berapa sih? Kalau Umur dari berapa? kalau dari sumber-sumber yang terpercaya ya, itu kalau usia produktif itu mulai dari 15 sampai 64. Namun pada kenyataannya kita bisa melihat juga bahwa ketika usia-usia produktif itu lebih terkesan pada usia-usia remaja gitu. Sebab kalau udah usia masuk 40 atau 50 60 memang masih produktif sih beliau-beliaunya gitu. Cuman kalau dalam energi ataupun dalam hal yang gerakan secara masif itu lebih kepada usia-usia produktif remaja kayak gitu sih Kak. Jadi remaja itu punya energi ya. Betul. Tapi Iya. uang nggak ada ya. Bener banget tuh uangnya yang nggak ada. Iya. Remaja itu energi ada, uang nggak ada. Kalau udah lansia itu uang ada, energi nggak ada Iya. gitu ya. Iya, benar. Jadi kayaknya harus saling melengkapi satu sama Oh gitu lain. ya. Gitu Iya. betul. Apakah bisa remaja bangun kayak si lansia-lansia gitu? Apakah bisa berkolaborasi gitu? Bisa Bisa banget, ya? bisa Banget banget. dong Kak. Dalam beberapa hal kegiatan saya pernah soalnya dalam kolaborasi beberapa program utamanya di program pendidikan ya. Karena memang saya dari kecil emang di lingkungan emang orang-orang yang mementingkan akan pendidikan. Jadi emang bisa saja ketika contohnya ini sebagai PKB Jawa Timur lah. Di sebagai PKB Jawa Timur itu kita ada program yang namanya itu sebaya di setiap wilayah atau daerah dan itu juga bekerjasama dengan mereka-mereka yang usianya udah lansia atau usia-usia yang memang udah lanjut kayak gitu. Jadi bisa banget untuk kita tuh bisa berkolaborasi dengan mereka-mereka kayak gitu sih Kak. Oh, selain itu ada nggak contohnya? Ada lagi contoh pengabdian masyarakat atau dalam kalau di kuliah tuh namanya PKM biasanya PKM PM dan sebagainya tuh bisa banget untuk hal tersebut dan saat ini PKM PM pun dari beberapa universitas itu menjadi salah satu goals di mana nantinya bisa bebas skripsi tuh Kak. Jadi Oh iya. iya betul banget. Jadi Benar. beberapa universitas tuh kayak gitu ya. Jadi ketika udah lolos PIMNAS itu mereka bebas skripsi Kak. Jadi emang dari hasil laporan PKM PM mereka itu bisa dikurasi dari skripsi mereka kayak gitu. Apa bedanya sama beasiswa?
Kalau beasiswa tuh berbeda sih Kak. Kalau beasiswa kan mereka tetap bakalan dapat istilahnya kayak dituntutan untuk skripsi. Tapi kalau di PKMPM ini adalah program pendanaan dari pemerintah langsung, pemerintah pendidikan utamanya ataupun sosial nantinya. Itu yang nantinya tidak hanya di kuliah kan dapat materi, dapat teori itu. Nah, di PKMPM itu adalah bagaimana mengimplementasikan teori-teori yang udah didapat kayak gitu. Jadi kan kita udah ngomongin soal apa tadi usia produktif di remaja ya kebanyakan ya. Betul. Nah, apakah itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka? Bisa banget tuh Kak. Bisa banget ya. Jelasin dong kenapa kok bisa. Oke, Ngomong-ngomong kan tadi kan kita bahas mengenai FOMO tuh Kak. Nah, jadi tuh menurut survei tuh masyarakat Indonesia itu banyak menghabiskan waktu di sosial media kan, sekitar 3 jam lebih dari sehari itu. Jadi screen time-nya anak muda itu lebih banyak gitu loh. Nah, sekarang kan banyak tuh tren-tren kayak ikut pedal apa gitu kan, maraton atau apa, atau ikut-ikut kampanye isu-isu terkini. Nah, kebanyakan tuh menurut realitanya ya, kayak pengalaman pribadi aku tuh, teman-temanku itu banyak yang ikut-ikutan banyak organisasi, komunitas atau bootcamp kayak gitu. Nah, misal tuh ikut 5 organisasi gitu. Nah, tapi tuh mereka tuh apa ya? Kayak Nggak cuma bisa bagi waktu nyibuk-nyibukin gitu, kayak. diri, iya benar, nyibuk-nyibukin diri doang. Nah, itu tuh masuknya di toxic productivity. Nah, itu bikin kita burn out atau stres kayak gitu, Kak. Kadang apa ya, kayak kebanyakan kegiatan atau aktivitas itu bukan berarti kita terhindar dari kesehatan mental ya. Betul. Malah makin mentalnya kena. Makanya ada contoh nggak kalau misalnya ada banyak yang tiba-tiba dia banyak aktivitas padahal orangnya itu kayak sumpek terus gitu. Pasti ada. Ada ya? Beberapa teman saya juga pernah sih sebenarnya ngalamin sendiri. Based on true story ya. Iya. Jadi pernah ada di masa dimana saya tuh karena ya tadi FOMO itu karena emang usia-usia remaja ya. Jadi harap dimaklum ya teman-teman. Iya muda banget ya. Gengsi banget. Jadi memang karena kita melihat orang lain tuh kok bisa ya kayak gitu, kok bisa ya ikut join ini, join itu, join ini. Artinya saya pengen dong nyoba kayak gitu. Dan kelemahan saya belum mengenali diri saya sendiri saat itu. Akhirnya berdampak kepada boleh nih dikata orang saya tuh aktif ini, aktif itu dan sebagainya. Tapi yang nggak orang lain tahu ternyata saya tuh bertengkar dengan diri saya sendiri gitu. Kayak nggak terima dengan apa orang lain, kayak semuanya tuh harus serba baik gitu. Padahal di hidup kita tuh kan nggak selalu terkait dengan apa yang dikatakan orang lain gitu. Bener Oke. banget. Jadi kamu itu tipe orang yang people pleaser banget ya. Iya betul banget kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya kamu kayak disuruh ngasih bantuan, misalnya teman kamu minta tolong gitu, kamu iyain terus ya? Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang enggak. Ya kalau sekarang kan udah mulai belajar ya gimana caranya kita bisa boleh menolong orang lain tapi juga kita harus tahu dengan diri kita sendiri kayak gitu sih. Itu juga bisa kayak istilahnya burnout dalam diri sendiri gak sih? Iya, bisa. benar. Oke, nah faktornya itu apa aja sih? Nggak, misalnya kita lagi burnout atau mungkin struggling pada diri sendiri kan, kita kan ada aktivitas banyak nih. Nah itu faktornya apa sih biasanya? Kalau burnout tuh karena biasanya apa ya, kayak Apa? kebanyakan kerjaan Distraksi. gitu loh, kebanyakan kerjaan kita jadinya kita tuh ngerasa kayak aku harus ngerjain yang mana ya, kayak skala prioritasnya tuh nggak ada gitu loh Kak. Nah jadi itu ngakibatin kita kayak bingung mau ngapain, jadinya kadang malah tidur doang Oh, atau apa. gitu. Iya biasanya kayak gitu, burnout itu malah padahal kerjaannya banyak tapi kita malah santai-santai gitu, saking banyaknya itu gitu. Soalnya suka nunda-nunda juga. Oh gitu ya. Ini based on true story juga. Iya, bener banget. Tapi out of topic juga ya. Untuk kebanyakan kerjaan itu apakah benar cewek itu multitasking daripada cowok? Bener sih ini, Bener ya? bener banget. Biasanya tuh cowok tuh kayak misal dia tuh lagi fokus nih handphonean, kita mau minta tolong, tolong dong ambilin itu, dia tuh kayak bentar dulu aku nggak bisa gitu. Kayak dia tuh emang fokusnya tuh cuma satu gitu. Kalau cewek kan bisa goreng tempe, bisa ngulek sambel kayak gitu. Ya. Oh makanya ya. Mak Ijah. Iya Oh, benar makanya sekali Mak Ijah. Mak Ijah. Makanya tugasnya ditunda-tunda. Benar. Astaga. Terus juga ini ada krisis sunyi nih. Ini maksudnya apa sih untuk krisis sunyi gini?
Kalau itu bisa jadi masuk juga di krisis identitas sih Kak. Jadi karena mungkin kebanyakan dari Gen Z saat ini tuh mereka terpressure dengan tekanan akademik mereka atau tuntutan keluarga mereka atau orang tua tuh sekarang tuh kebanyakan ya Kak, orang tua yang saya temui itu mereka tuh membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Betul gak sih? Kayak gitu. Dan akhirnya tuh menjadi tekanan bagi anak tersebut. Aku dibandingin dengan dia. Padahal aku tuh punya kelebihan juga loh, Bu. Kayak gitu. Jadi sangat disayangkan ketika orang tua zaman sekarang itu pengen anaknya baik, tapi orang tua itu nggak belajar juga untuk menjadi orang tua yang baik. Kayak gitu. Akhirnya anaknya nggak kenal dengan diri dia sendiri, orang tua juga nggak kenal. Akhirnya mereka akan mengalami fase krisis identitas pada diri mereka sendiri kayak gitu. Tapi itu apa benar nggak sih dari orang tua itu kayak apa sih balas dendam dari orang tua yang sebelumnya gitu? Bisa jadi. Bisa jadi sih. Kebanyakan kayak gitu. Soalnya kalau gitu ya? di Jawa aja ya, di Jawa aja tuh memang mereka budayanya adalah dulu orang tua saya tuh ngajarin saya kayak gini gitu gak sih? Dulu ibu diajarin mbak tuh gini loh nak, nggak boleh keluar malam gitu. Dulu papa ke sekolah naik sepeda 10 kilo gitu kan. Mengarungi lautan gitu. Biasanya kayak gitu kan. Iya, Hiperbola banget ya. Heeh. Itu jadi bisa apa ya, kayak bikin mentalnya si anak itu terganggu atau mungkin ya istilahnya terganggu gitu ya. Iya pasti. Gitu Bikin ya. nggak percaya diri sih Iya. kebanyakan kan. Itu pasti dampak yang pasti dirasa oleh anak, yaitu hilangnya percaya diri pada dirinya sendiri Kak. Bener banget. Sebab orang tua aja atau keluarga saja yang itu menjadi apa sih lingkungan terdekat dia itu nggak percaya pada dia gitu. Jadi bagaimana dia mau bisa percaya dengan diri mereka sendiri kalau orang tua aja nggak percaya dengan dia, kayak gitu sih. Oh my god, dalam banget ya. Deep banget ya sih guys. Ya, Deep sumpah. banget. Ada nggak sih caranya kalau misalnya udah nyemplung dia itu udah krisis identitas itu, ada nggak sih caranya? Ada dong. Di PKBI Jawa Timur kita juga ada layanannya Kak gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman RRI Pro 2 nih dimanapun Anda berada, jika teman-teman ngerasa kayak gitu ya, itu boleh banget dan itu boleh kalian rasain tuh nggak apa-apa. But kalian harus punya temen untuk curhat. Bukan temen ke semua orang ya, tapi temen yang memang benar-benar temen. Sebab nggak semua teman tuh bisa untuk jadi tempat curhat kita. Nah kalau teman-teman mau curhat atau mau menemukan solusi, boleh banget untuk datang ke klinik PKBI Jawa Timur. Di situ kita ada layanan konsultasi. Iya, Dan benar. Langsung bareng sama Mas Faiz ya. boleh. Ada layanan psikolog. Tapi kalau Oke. teman-teman nggak pengen datang langsung itu bisa menghubungi di Instagram Sebaya PKBI Jawa Timur. Iya, Oke, betul banget. Terus juga kan kadang kalau udah cerita gitu ya ke temen atau mungkin kita sebut tanda kutip temen gitu ya, itu kita oversharing. Nah itu gimana sih caranya untuk apa ya, nggak terlalu oversharing gitu? Kalau itu kembali ke diri masing-masing juga Iya ya, sih, bagaimana benar. kita bisa membangun batasan itu. Sebab tapi kalau dalam kenyataannya memang kebanyakan dari Gen Z remaja tuh kalau udah curhat itu Iya, over banget over gitu. banget. Karena kalau dalam itu juga kalau dalam teori Erik Erikson perkembangan di psikologi itu semua itu juga berdampak dari dia di masa kecilnya. Kayak gitu. Jadi kalau memang masa kecilnya memang ada tahap tumbuh yang belum terpenuhi, akhirnya dia juga ketika dewasa itu akan ada hal yang memang itu perlu untuk diperhatikan lebih jauh kayak gitu sih Kak. Jadi memang harus kalau dia menyadari akan hal itu cepat-cepatlah untuk bisa ditanganin. Oke, gitu ya. Dari tadi Mas Faiz ngomongnya Erik Erikson ya. Iya betul. Nah untuk Mbak Iza ini dari siapa? Dari siapa ya? Dari saya sendiri. Tadi kan Erik Erikson. Nah Iya. sekarang ini Mbak Iza. Apa ya, based on true story aja kali ya. Dari pengalaman langsung. Oke, langsung. Iya, kalau aku sendiri sih kebetulan alhamdulillah nih orang tua aku itu yang emang bebasin aku kayak explore sana sini gitu. Mungkin buat teman-teman apa ya, lebih explore di sosial media aja sih kalau misalnya emang strict kalau di real life gitu kan biasanya bisa banget tuh sekarang kan bikin konten-konten kayak gitu itu juga bisa upgrade diri lah skillnya Betul, kita betul, juga bertambah gitu. Oh gitu ya, ternyata bisa ya. Bisa dong. Bisa banget, bisa banget. Ikut-ikut bootcamp, komunitas-komunitas gitu kan ada tuh Kak sekarang yang online kan banyak banget. Belajar online tuh banyak banget tuh. Iya, Gitu. ada. Kalau tadi itu kan apa ya, kayak kita bermain di dunia maya gitu kan. Ya. Nah itu kan kebanyakan orang itu ngerasa kamu itu fake banget ya, kamu kok nggak kayak di real life gini. Tapi kok di dunia maya kok kamu kayak gini, kayak gitu loh. Iya. Yep. Itu juga sering terjadi sih sebenarnya. Kalau kata orang-orang tuh memang bagaimana cara kita memposisikan diri sebenarnya ya. Cuman itu juga kembali lagi
dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa merespon tanggapan dari orang lain tersebut. Kalau dari saya pribadi ya, cerita saya pribadi. Boleh. Ya, sebenarnya. Ini jadi curhat dong ya sama teman-teman RRI Pro 2. Tidak apa-apa. Gitu. Jadi kalau saya sendiri kan memang saya seorangnya memang membangun personal branding di Instagram. Jadi teman-teman nanti boleh cek nih IG aku, boleh gak sih Kak? Boleh nanti ya di akhir ya. Oke, jadi nanti teman-teman boleh cek IG aku ya, kayak mungkin kalau teman-teman lihat first impression aku di Instagram mungkin terkenal dengan orang-orang yang memang lekat dengan agama kayak gitu ya, karena memang dari kecil hidup di pondok pesantren kayak gitu. Tapi kalau dalam real life-nya atau dalam kenyataannya sebenarnya saya juga bisa kok member dengan orang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau orang menemukan fake people kayak gitu tuh, bagaimana dia bisa memberikan tanggapan dan respon yang baik aja sih sebenarnya. Sebab juga setiap keputusan kan kembali ke diri kita masing-masing ya, benar, kayak gitu. benar, Jadi benar. kalau orang lain tuh emang hanya bisa mengomentarin tanpa bisa menjalankan apa yang kita jalankan kayak gitu sih Kak. Tapi Kak Iza pernah ketemu nggak kayak fake people or something gitu? Ada sih. Ada Biasanya deh. kan kalau real life Atau tuh diri sendiri? Oh enggak. Aku sama sih di branding. Stay humble ya. Iya, benar. Biasanya kan anak-anak yang di real life-nya tuh diem, ternyata kalau di di sosial media tuh mereka Iya. lebih aktif gitu. Aktif Nah, gitu ya. kalau Update menurut banget gitu. aku pribadi tuh lebih ke media buat mereka mengekspresikan diri sih, Kak. Kadang kan emang ada orang yang susah buat mengekspresikan diri ketika di real life. Nah, media mereka itu adalah sosial media gitu untuk mengekspresikan diri mereka. Oke, jadi untuk itu para pemuda-pemuda ini yang lagi remaja ini ya, kayak sosial media itu nggak hanya negatif ya, tapi ada positifnya juga ya. Betul. Benar. Oke. Terus juga ada nggak sih ya kalian kayak apa sih namanya pesan lah untuk yang udah terlalu jauh atau mungkin krisis identitas untuk diri mereka sendiri, ada nggak sih pesan-pesannya untuk mereka? Kalau dari aku sendiri, karena memang aku terjun di situ dari kecil sampai sekarang, memang Oke. itu karena memang saya mendampingi sampai saat ini saya masih menjadi kayak mentor gitulah bahasa orang-orang mentor ya kamu ya. ya? Kalau bahasa orang-orang itu mentor. Tapi kalau dalam saya sendiri sebenarnya teman belajar kayak gitu. Itu kurang lebih udah menemani kurang lebih 5.000 santri. Sampai detik ini gitu. Karena memang hal itu penting ya, apalagi sebenarnya kalau di pondok pesantren itu tugasnya orang tua untuk mendidik, tapi dia orang tua tersebut menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Nah, bagaimana pondok pesantren itu memberikan sistem yang memang baik, yaitu untuk membentuk identitas anak-anaknya. Jadi kalau teman-teman di luar sana udah nggak kenal dengan identitas atau kritis identitas dan semakin jauh dengan dirinya mereka sendiri, cobalah untuk cintai dulu diri kita sendiri kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita ya, karena kita cinta dengan kita sendiri gitu. Jangan sampai kita tuh merelakan semua hal yang ada pada diri kita hanya untuk kesenangan orang lain. Oke. Kayak gitu sih. Wah, ini Mas Faiz ini sumpah ngomongnya deep banget ya. Iya benar kayak quotes banget gitu. Iya, quotes banget ya, quotes of the day banget ya. Nanti boleh lah ya quotes of the day di akhir. Boleh. Tapi aku penasaran banget ya. Ini out of topic juga. Kalau tadi disinggung di pesantren ya, kadang orang tua itu nitipin anak di pesantren itu biar nggak nakal. Betul. Iya, kan nggak benar. sih? Betul. Tanggapannya Kak Faiz gimana? Sebenarnya kalau hal itu emang sedikit melenceng ya dari tujuan emang adanya pendidikan di pondok pesantren gitu. Sebenarnya sebagai orang tua itu harusnya memberikan alasan untuk memudahkan anaknya, bukan karena anakku guru nakal, pintar dan sebagainya. Sebenarnya bukan hal itu yang harus diberikan kepada anak-anak mereka, tapi bagaimana orang tua itu memberikan alasan mengapa dia harus memudahkan anaknya tuh bukan karena nakal, tapi karena memang zaman sekarang itu kalau nggak mondok kamu nggak akan seperti ini gitu. Harus hal positif yang disampaikan ke anak-anak supaya anak-anak itu dalam diri mereka itu punya label bahwa aku anak baik gitu. Kebanyakan anak-anak di pesantren kalau udah ditempelkan label aku dipondokkan karena nakal, mereka di pondok bukan malah jadi anak baik, tapi akan jadi pemberontak. Oh iya kayak gitu. bener. Kadang ada sih beberapa anak ya di zaman sekarang itu ya, Iya. keluar pondok itu udah langsung Betul. Ih, benar Langsung liar banyak ya, kalau bahasanya liar gitu lah. Padahal di pondok alim banget gitu ya. Tapi kalau di luar tiba-tiba nggak seolah-olah lah, mungkin liburan, ketika liburan udah langsung memberontak dengan keadaannya. Yaitu karena memang orang tuanya ataupun dari dia sendiri santri tersebut tidak memiliki kesadaran penuh akan hal tersebut gitu sih Kak. Oke. Nah, untuk nih Mbak Iza nih pesannya ada kayak
pesannya apa ya buat anak-anak yang udah terlanjur nyemplung lah. ya kayak krisis identitas gitu ya. Mungkin buat temen-temen tuh lebih ya sama kayak Kak Faiz, cintai diri sendiri, kayak temukan potensi dalam dirimu gitu. Mungkin bisa coba hobi-hobi yang lain gitu ya Kak. Bisa kadang tuh kayak temanku contohnya, dia tuh apa ya kayak bingung gitu loh mau ngapain di hidupnya gitu. Nah akhirnya aku kasih saran buat ikut-ikut nyoba hal kecil lah. Jadi kayak hal kecil sehari, kayak misal mulai jogging gitu atau gimana buat menemukan passionnya. Biasanya kan jogging tuh bikin relax gitu kan Kak, kesehatan mental kita jadi makin stabil. Terus ikut lihat-lihat podcast atau yang lainnya, coba baca buku. Nah biasanya kalau baca buku tuh guys bisa nambah-nambah ilmu dari kita. Nah itu ya, baca buku ya, bukan baca novel. Tapi novel ada nggak sih yang bikin kita apa ya banyak ilmu gitu? Banyak kok Kak, Banyak banyak. Apa ya contohnya ya? Nggak cuma AU gitu ya? Enggak. Apa ya? Kemarin tuh aku habis baca yang betina apa sih? Betina. Ada. Aku lupa apa ya judulnya, bentar. Disclaimer dulu ya, betina. Apa dia kata kuncinya Makanya ya? betina, Kata kuncinya gitu. betina Oh, ya. iya. Betina loh. Tapi aku belum selesai sih bacanya. Ada serigala betina dalam diri setiap perempuan itu. Itu ya, kadang hal-hal yang kayak gitu pasti ada pesannya gitu nggak sih? Betul. Pasti benar. akan ada pesan tersiratnya. Maka untuk remaja-remaja sekarang yang lagi produktivitas itu, masa depannya itu cerah kah? Atau mungkin ya lagi kayak, kan tadi kan kebanyakan apa ya, kayak mereka itu terlalu ke dunia maya atau mungkin terlalu ke media sosial gitu. Apakah mereka bisa diasumsikan masa depannya cerah gitu? Sebenarnya bisa banget ya, apalagi kan di zaman sekarang tuh akses itu mudah didapat gitu loh Kak. Nah jadi teman-teman itu bisa mengakses semua hal baik di media sosial maupun di real life itu untuk menambah keterampilan diri, soft skill maupun hard skill. Bener banget kan Kak Faiz? Betul banget pastinya. Oke, kok dilempar? Jangan gitu dong Kak, jangan Kan gitu. sekarang segmennya Kak Iza ini yang ngomong yang banyak ya. Betul banget ya teman-teman. Enggak. Bohong banget teman-teman. Ini emang Kak Rama lagi jahil ya. Usil banget ya. Terus juga peran anak muda ini ya terhadap ada gak sih target globalnya gitu? Ada SDGs. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu SDGs itu apa, SDGs itu adalah Sustainable Development Goals atau tujuan-tujuan untuk berkelanjutan. Nah itu tuh ada 17 tuh Kak. Nah beberapanya itu untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, terus iklim dan perdamaian. Jadi buat teman-teman tuh bisa banget loh aksi nyatanya nih, call to action nih buat teman-teman, ikut action buat di 17 goals ini. Oke, contoh kecilnya. Contoh kecilnya adalah Bikin apa ya velocity. yang paling mudah. Bisa banget tuh bikin velocity, terus dikasih tulisan-tulisan gitu. Cara untuk apa ya mengakses pendidikan gitu. Oke, Kayak gitu ya. dikasih segmen edukasinya gitu Kak. Tutorial ya. Iya, benar. Enggak cuma tutorial velocity ya. Iya, nggak cuma tutorial velocity. Udah banyak gak sih tutorial velocity? Iya, bener, banyak kok. Tapi bisa terkait kan apa kayak velocity dan juga pendidikan gitu ya. Bisa. Bisa. Oke. Terus juga ada gak sih dampaknya untuk apa tadi Sustainable Development Goals gitu, dampaknya untuk anak muda? Ada pastinya. Contohnya di bidang pendidikan ya. Hal yang memang itu krusial banget apalagi di Indonesia sendiri gitu. Bagaimana SDGs itu sebenarnya itu adalah tujuan berkelanjutan yang disusun oleh PBB. Udah dari lama sebenarnya gitu. Dan itu menjadi kayak acuan bagaimana suatu negara itu bisa mengikuti tujuan-tujuan berkelanjutan untuk kualitas hidup yang lebih layak pastinya kayak gitu. Jadi apalagi untuk Gen Z ya atau generasi remaja kalian di luaran sana, generasi muda, boleh banget untuk memberikan program-program atau berikan dampak sekecil mungkin sebenarnya. Apapun yang bisa kalian lakukan dan itu bisa untuk berdampak baik atau memberikan manfaat untuk orang lain, itu bisa dong masuk di SDGs. Sebab ada 17 poin dan itu banyak banget gitu. Setiap hal yang mungkin kalau kalian rasa itu hal yang remeh, tapi itu sebenarnya juga bisa berdampak jika emang itu istiqomah atau sustain gitu. Oke, gitu ya. Apakah di Sebaya ada?
Ada dong, Oke. pastinya. ya Ayo kita sih. sebutin, ayo Mbak Iza sebutin. Apa tadi apa? Males banget. Ada gak sih di sebaya gitu program-programnya atau mungkin kayak Ada banget. misalnya si anak muda ini pengen banget joinan gitu loh. Oh ada sih Kak, jadi kita itu ada program Goes to School tuh Kak. Jadi kita itu mengangkat isu-isu remaja. Nah ada tuh di isu-isu HKSR kayak pencegahan penyakit menular kayak Betul, gitu-gitu. betul, Kita betul. ngasih penyuluhan tuh ke anak-anak Oke. remaja. Terus isu-isu kayak mungkin toxic relationship atau apa ya, ya toxic productivity atau untuk tips-tips menjaga kesehatan mental. Nah, kita tuh biasanya ngasih penyuluhan-penyuluhan gitu ke sekolah. Jadi relawan ya mereka ya. Iya, kita menjadi relawan. Relawan. Betul. Nice banget ya. Kalau misalnya kita geser apa ya, back lagi. Mm-mm. Apakah anak-anak yang lagi galau gitu ya, kadang kan susah banget ya dibuat cerita gitu, Iya. disuruh cerita gitu. Nah, kalau menurut kalian berdua ini gimana sih caranya untuk mereka itu bisa open terhadap orang lain gitu, mau cerita gitu kan? Gimana ya? Sebenarnya kalau kayak gitu tuh dari diri sendiri pastinya. tuh, Yang lain Kak. dari diri sendiri? Ada. Jadi kalau dari ini juga based on my experience Oke. lagi pastinya ya. Aku susah curhat dulu. Enggak, bukan aku tapi temanku gitu. Jadi temanku tuh Memang ya? pernah emang karena kalau remaja tuh kalau udah jatuh cinta kan gila ya Kak ya. Bener-bener kayak aku tuh cinta sama dia, cinta mati kayak gitulah istilahnya. Dan ketika memang Cringe cintanya banget. itu ketika cintanya tuh nggak direspon sama orang yang dia suka, itu mereka tuh belum bisa move on banget gitu. Dan bagusnya adalah dia tuh punya lingkungan yang bagus, lingkungan yang positif. Akhirnya meskipun dia dalam kondisi yang istilahnya titik terbawah lah, titik terendah dia, kayak udah kelihatan motivasi untuk hidup atau apalah itu namanya ya, bisa aja loh Kak, banyak sekali ya kita anak muda, apalagi kalau dari data ya, kita lihat data aja, banyak sekali usia-usia remaja itu yang mana mereka bunuh diri, apalagi mahasiswa, karena tekanan banyak sih sebenarnya faktornya, selain tekanan akademik maupun juga tekanan mental yang mereka rasakan gitu, jadi emang cukup krusial ya untuk hal itu. Jadi teman-teman jangan mudah putus asa, jangan mudah untuk galau, apalagi untuk orang yang gak cinta sama kamu. Oh my God. Aduh. Gitu ya. Takut Kadang banget. kalau kita udah mencintai dia tapi dia tidak mencintai kita balik, ya udah kita jadi cinta ketiganya. Ups. Oke. Back to the topic juga ya. Ini Yep. udah di ujung jam juga, acara juga ya. Kalian ada nggak sih closing statement buat di acara atau mungkin di dialog di Jaga Malam ini? Ada nggak? Dari Kak Iza dulu. Oke, mungkin aku yang simple aja sih, Oke, nggak yang simple aja. quotes banget ya guys. Jadi oke. buat kalian terus belajar, hidup tiap hari itu belajar terus gitu loh dari pengalaman. Jangan mudah putus asa dan jangan mudah buat compare kehidupan kita dengan orang lain. Itu aja sih guys. Gitu. Oke, intinya nggak boleh compare sama orang lain ya. Benar. Oke, untuk Mas Faiz. Oke, kalau dari aku izin ngutip dari pernyataan atau dari nasihat guru saya di Baik, yang panjang ya. Enggak panjang banget kok sebenarnya. Yaitu jika teman-teman ketika dalam masa ilmu itu jangan pernah untuk teman-teman itu mengeluh karena mungkin hal itu berat banget gitu. Tapi cobalah untuk bersabar dan ikhtiarlah sebisa mungkin. Sebab kalau teman-teman bertahan dan akan hal tersebut, teman-teman bisa mencapai tujuan yang teman-teman inginkan kayak gitu sih. Oke, wah di banget sih sumpah ini Mas Faiz. Keren. Aduh. Satu kata keren banget ya. Terus juga spill dong Instagram kalian itu mungkin ya. Tadi kan udah personal branding. Oke, kan boleh ya, Mas banget Faiz dong. kan. Masa enggak sih? boleh banget. Jadi teman-teman nanti boleh dong chit-chat kita ya. Boleh. Boleh, Ayo boleh. silakan. Iya boleh. Kamu kok semangat banget sih? Enggak. Jadi kalian bisa menghubungi di Instagram apa dulu nih? Sebaya apa sih Instagram kita pribadi? Dua-duanya lah. Sebaya dulu dong, Sebaya dulu ya. Kalian bisa di @sebaya_pkbi Jatim. Betul banget. Kalau aku sendiri nih agak susah ya teman-teman Instagramku, kayak hashtag 3 kali terus i.z.z.a terus hashtag 3 kali.
Oke, ya udah nanti kita tanya Mas Faiz aja ya Instagramnya Oke, ya. boleh. Memang agak ribet ya username-nya ya Kak ya. Tapi kayak lucu gitu loh kalau lihat. Iya. Memang kalau cewek-cewek tuh sukanya yang lucu-lucu gitu gak sih Iya, Kak? lucu banget ya. Gak tahu deh. Sombong lagi nih. Mas Faiz nih. Oke, kalau teman-teman nanti pengen ngubungin aku lewat Instagram boleh banget DM aja di @mas_MAZ_FAA_FA08. Udah. Oke. Ya udah, ini udah di penghujung acara juga ya. Thank you banget ya kalian udah sharing-sharing juga ya di sini ya di Jaga Malam. Mungkin nextnya balik lagi dong. Seru banget loh, sumpah. Insya Allah kita bakal Insya balik Allah. lagi ya. Tergantung dengan sebagai TKI Jawa Timur pastinya ya teman-teman ya. Tergantung ya, benar banget. Tergantung ada panggilan atau enggak nih. Pasti ada kan Kak ya.